Aku selalu diajarkan bahwa orang tua harus dihormati dalam keadaan apapun. Tapi tidak ada yang pernah mengajariku bagaimana caranya bertahan hidup ketika orang tuaku sendiri menjadi orang yang paling menyakitiku. Cerita ini bukan tentang anak durhaka. Ini tentang orang tua yang diam-diam menghancurkan anaknya sendiri, tanpa pernah merasa bersalah. Sebelum ceritanya berlanjut, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita penuh makna yang mungkin sedang kamu alami sendiri. Aku tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua seperti mereka. Setiap orang bilang aku beruntung punya ayah dan ibu lengkap. Tapi tak satu pun tahu bagaimana rasanya hidup di rumah yang terasa asing. Sejak kecil aku sudah belajar satu hal. Diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa rumah yang sama bisa terasa hangat untuk orang lain, tapi dingin untukku? Tidak ada pukulan. Tidak ada teriakan keras, tapi luka itu tumbuh perlahan. Luka yang tidak terlihat, namun menempel sampai dewasa. Aku adalah anak mereka, tapi rasanya seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Bahkan sampai hari ini, aku masih bertanya apakah aku memang pantas dicintai. Cerita ini bukan tentang aku membenci orang tuaku. Ini tentang bagaimana mereka perlahan membuatku membenci diriku sendiri. Namaku Arya. Anak kedua dari pasangan yang di mata tetangga terlihat sempurna. Ayahku, Hendra, dikenal sebagai pria pekerja keras dan berwibawa. Ibuku, Ratna, selalu dipuji karena tutur katanya yang halus dan senyumnya yang ramah. Di luar rumah, mereka seperti pasangan teladan yang selalu jadi contoh. Tapi begitu pintu rumah tertutup, aku seperti menghilang dari dunia mereka. Aku tumbuh dengan kehadiran fisik orang tua, tapi tanpa kehadiran emosi. Tidak ada pelukan sebelum tidur. Tidak ada pertanyaan tentang perasaanku. Yang ada hanya perintah, tuntutan, dan perbandingan. Seolah aku ada hanya untuk memenuhi ekspektasi, bukan untuk dicintai. Sejak kecil aku sudah merasa, ada yang salah dengan caraku diperlakukan. Aku masih ingat saat pertama kali menyadari bahwa aku berbeda. Saat itu aku berusia 7 tahun dan pulang membawa nilai ulangan yang cukup baik. Aku berharap ibu tersenyum dan berkata bangga, seperti yang sering kulihat di televisi. Tapi Ratna hanya melirik kertas itu sekilas lalu berkata aku seharusnya bisa lebih baik. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada apresiasi. Ayah bahkan tidak mengangkat wajahnya dari koran yang sedang dibaca. Saat itulah aku merasa prestasiku tidak pernah cukup. Apapun yang kulakukan selalu terasa salah atau kurang. Aku belajar menekan rasa kecewa dan menguburnya sendirian. Sejak hari itu, aku berhenti berharap. Karena berharap hanya membuatku terluka. Aku punya kakak yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Apapun yang dia lakukan selalu dipuji dan dibenarkan. Jika dia salah, orang tuaku berkata itu wajar karena dia sedang belajar. Jika aku salah, itu dianggap sebagai kegagalanku sebagai anak. Perbedaan perlakuan itu begitu nyata, tapi tidak pernah dibicarakan. Aku sering bertanya dalam hati, apa aku bukan darah daging mereka? Setiap makan bersama, aku lebih banyak diam. Aku takut suaraku mengganggu suasana. Aku takut kehadiranku dianggap beban. Di rumah sendiri, aku belajar bagaimana rasanya merasa tidak diinginkan. Perasaan itu tumbuh bersamaku, mengikuti kemanapun aku pergi. Bahkan sampai dewasa, bayangannya masih ada. Ayahku jarang berbicara denganku, kecuali untuk menegur atau menyuruh. Tatapannya dingin, seperti aku selalu melakukan kesalahan. Tidak pernah sekalipun aku duduk berdua dengannya untuk sekadar bercerita. Aku tidak tahu apa makanan kesukaannya, dan dia tidak pernah tahu apa impianku. Hubungan kami seperti dua orang asing yang terikat oleh nama keluarga. Kadang aku iri melihat teman-temanku bercanda dengan ayah mereka. Aku hanya bisa tersenyum pahit dan berkata ayahku sibuk. Padahal sebenarnya aku hanya tidak dianggap penting. Kesibukan itu selalu jadi alasan untuk menghindar. Aku tumbuh tanpa figur ayah. Meski ayahku ada setiap hari. Itu luka yang sulit dijelaskan, ibuku berbeda, tapi tidak lebih hangat.
Ratna pandai berbicara manis di depan orang lain. Namun padaku, kata-katanya sering menusuk tanpa disadari. Dia sering berkata aku terlalu sensitif, terlalu lemah, terlalu banyak mengeluh. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, dia memotong dengan kalimat bahwa hidup orang lain lebih susah. Aku belajar bahwa emosiku tidak valid. Aku belajar menertawakan rasa sedihku sendiri. Ibu yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru membuatku merasa bersalah karena punya perasaan. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, menyeka air mata sebelum keluar agar tidak ditanya. Karena pertanyaan pun tidak akan membawa pengertian. Malam hari adalah waktu paling sunyi sekaligus paling menyakitkan bagiku. Saat rumah terlelap, pikiranku justru semakin bising. Aku bertanya-tanya apa salahku hingga diperlakukan seperti ini. Aku mengulang setiap percakapan di siang hari, mencari kesalahanku sendiri. Aku mencoba menjadi anak yang lebih penurut, lebih pintar, lebih diam. Tapi tidak ada yang berubah. Rasanya seperti berlari di tempat tanpa pernah sampai. Aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang tidak layak dicintai. Keyakinan itu tumbuh perlahan dan menggerogoti harga diriku. Aku tidak sadar bahwa luka ini akan kubawa sampai dewasa. Dan luka ini akan memengaruhi caraku mencintai nanti di sekolah. Aku dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Tidak banyak teman yang benar-benar mengenalku. Aku lebih nyaman menyendiri daripada harus menjelaskan hidupku. Setiap ada tugas tentang keluarga bahagia, dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus menulis apa. Aku tahu keluargaku utuh, tapi tidak bahagia bagiku. Guru-guru sering memujiku karena tidak pernah membuat masalah. Mereka tidak tahu bahwa aku diam karena takut. Takut salah, takut dimarahi, takut tidak diterima. Aku belajar menyesuaikan diri dengan keheningan. Itu caraku bertahan hidup. Tapi keheningan itu juga perlahan mematikan suaraku sendiri. Aku tumbuh dengan kebiasaan meminta maaf meski tidak salah. Aku selalu merasa bersalah atas segala sesuatu. Jika suasana rumah tegang, aku merasa itu karena keberadaanku. Jika orang tuaku bertengkar, aku menyalahkan diriku sendiri. Tidak ada yang pernah mengatakan itu bukan salahku. Tidak ada yang memeluk dan menenangkanku. Aku belajar menenangkan diriku sendiri dengan cara yang salah. Menekan emosi, mengubur trauma, dan berpura-pura baik-baik saja. Aku terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Bahkan aku sendiri tidak menyadari betapa rusaknya diriku. Semua itu terasa normal karena aku tidak tahu versi lain dari keluarga. Aku sering membayangkan bagaimana rasanya hidup di rumah yang hangat. Rumah tempat anak boleh salah tanpa takut ditolak. Rumah tempat suara anak didengar dan dihargai. Tapi setiap kali aku berhayal, kenyataan selalu menampar. Aku kembali ke kamar dengan pintu tertutup dan hati yang kosong. Aku belajar menciptakan dunianya sendiri di dalam kepala. Dunia di mana aku diterima dan dicintai. Dunia yang aman dari penilaian dan perbandingan. Tapi dunia itu hanya ada di pikiranku. Saat kembali ke dunia nyata, aku tetap anak yang sama. Anak yang diabaikan secara perlahan dan sistematis. Dan tidak ada yang menyadari itu sebagai kekerasan. Waktu berlalu, dan aku mulai beranjak remaja. Luka masa kecil itu tidak hilang, justru berubah bentuk. Aku menjadi mudah cemas dan sulit percaya pada orang lain. Aku takut ditinggalkan sebelum benar-benar diterima. Aku selalu merasa harus membuktikan diri agar layak dicintai. Setiap kritik terasa seperti penolakan. Setiap jarak terasa seperti ancaman. Aku membawa pola ini ke setiap hubungan. Tanpa sadar, aku terus mencari validasi yang tidak pernah kudapatkan di rumah. Aku ingin sekali didengar, tapi tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Karena sejak kecil, suaraku tidak pernah dianggap penting. Orang tuaku tidak pernah menyadari perubahan itu. Mereka menganggap aku baik-baik saja karena aku tidak pernah melawan. Diamku dianggap sebagai kepatuhan. Senyumku dianggap sebagai kebahagiaan. Mereka tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Mereka tidak pernah ingin tahu isi kepalaku. Aku menjadi anak yang tumbuh tanpa panduan emosional. Semua kupelajari sendiri, seringkali dengan cara yang menyakitkan.
Aku jatuh dan bangkit tanpa ada yang menunggu di garis akhir. Rumah bukan tempat istirahat, tapi medan yang harus kulewati setiap hari. Aku bertahan bukan karena kuat, tapi karena tidak punya pilihan. Dan aku belum tahu, luka ini akan berdampak lebih besar di masa depan. Aku mulai menyimpan jarak, bahkan di rumah sendiri. Aku lebih sering berada di luar atau mengurung diri di kamar. Aku menemukan pelarian dalam buku dan musik. Di sana aku menemukan kata-kata yang mewakili perasaanku. Aku sadar bahwa apa yang kualami bukan hal kecil. Tapi aku juga diajarkan bahwa mengeluh pada orang tua adalah durhaka. Aku terjebak di antara rasa sakit dan rasa bersalah. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Menyuarakan luka berarti dianggap anak tidak tahu diri. Diam berarti membiarkan diriku hancur perlahan. Pilihan manapun terasa salah. Dan aku memilih yang paling sepi. Kini saat aku menceritakan ini, aku sadar betapa dalamnya luka masa kecil itu. Luka yang dibentuk bukan oleh kekerasan fisik, tapi oleh pengabaian emosional. Luka yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Mereka bilang aku berlebihan, karena orang tuaku tidak jahat. Tapi tidak semua luka harus berdarah agar terasa sakit. Ada luka yang tumbuh di dalam dan merusak dari waktu ke waktu. Aku membawa luka itu sampai dewasa. Aku membawanya ke dalam pernikahanku kelak. Dan aku baru menyadari semua ini setelah segalanya terlambat. Bab ini adalah awal dari semuanya. Aku tidak pernah membenci orang tuaku, meski mereka melukaiku. Aku hanya ingin dimengerti. Tapi keinginan itu tak pernah sampai. Aku menulis cerita ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk jujur. Jujur bahwa tidak semua orang tua pantas disebut pelindung. Ada orang tua yang durhaka pada anaknya dengan cara yang sunyi. Dan anak-anak seperti aku tumbuh membawa luka tanpa nama. Jika kamu merasa cerita ini terasa dekat, mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Ini baru permulaan dari kisah hidupku. Karena setelah aku dewasa, luka ini justru semakin terasa. Dan cerita sebenarnya baru akan dimulai di bab berikutnya. Aku pikir menikah akan menyelamatkanku dari luka masa kecil. Aku yakin dengan cinta, semua bisa diperbaiki. Hari itu aku berdiri di pelaminan sambil tersenyum gemetar. Naya menggenggam tanganku dengan harapan besar. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi suami yang utuh. Aku ingin membangun rumah yang hangat dan aman. Aku ingin memutus rantai dingin dari masa laluku. Namun aku lupa satu hal penting. Orang tuaku tidak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Mereka ikut masuk ke pernikahanku tanpa izin. Perlahan, mereka mulai mengatur nafasku kembali. Dan saat itulah aku sadar, ujian sesungguhnya baru dimulai. Naya adalah perempuan yang sabar dan penuh empati. Dia tahu masa kecilku tidak mudah. Dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima sepenuhnya. Aku belajar bahwa cinta bisa terasa tenang. Aku mulai berani membuka luka yang lama tertutup. Bersamanya, aku merasa punya rumah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Orang tuaku mulai sering datang tanpa pemberitahuan. Awalnya aku menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Aku tidak ingin terlihat sebagai anak yang durhaka. Aku membiarkan semuanya berjalan. Ibuku mulai mengomentari cara Naya mengurus rumah. Katanya semua terlihat kurang rapi dan tidak sesuai kebiasaan keluarga kami. Aku hanya tersenyum dan mencoba menenangkan Naya. Ayahku mulai mempertanyakan penghasilanku. Dia berkata aku belum cukup mapan sebagai kepala keluarga. Setiap perkataan mereka terdengar seperti nasihat. Tapi nada di baliknya penuh tekanan. Aku mulai merasa kecil lagi. Perasaan masa kecil itu muncul tanpa permisi. Aku kembali menjadi anak yang selalu salah. Naya melihat perubahan sikapku. Dia bertanya, tapi aku memilih diam. Aku takut konflik. Aku takut kehilangan setiap kali kami mengambil keputusan. Orang tuaku selalu ikut campur. Dari hal kecil sampai hal besar. Semuanya dikomentari. Tempat tinggal kami dianggap tidak layak. Cara kami mengatur keuangan dianggap ceroboh. Bahkan cara Naya berpakaian pun tidak luput dari kritik. Aku terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi aku suami yang harus melindungi istriku.
Di sisi lain aku anak yang sejak kecil takut melawan. Aku mencoba menyenangkan semua pihak. Tapi semakin aku mencoba, semakin semuanya berantakan. Naya mulai sering menangis diam-diam. Aku pura-pura tidak melihat. Padahal hatiku juga hancur perlahan. Ibuku sering menghubungiku diam-diam. Dia berkata Naya tidak cocok untukku. Katanya aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku terdiam setiap kali mendengarnya. Ada bagian dalam diriku yang terbiasa menerima penilaian itu. Aku tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan. Diamku dianggap persetujuan. Ayahku mulai membandingkan pernikahanku dengan pernikahan kakakku. Katanya rumah tangga kakakku jauh lebih tertata. Setiap perbandingan itu menusuk harga diriku. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh. Naya menyambutku dengan senyum lelah. Aku merasa gagal sebagai suami. Dan rasa bersalah itu semakin berat. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi antara aku dan Naya. Bukan karena kami tidak saling mencintai. Tapi karena tekanan dari luar yang terus masuk. Aku menjadi mudah tersinggung. Naya merasa aku berubah. Dia berkata aku semakin mirip orang tuaku. Kalimat itu menghantamku keras. Aku menyangkalnya dengan marah. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Tapi tanpa sadar, aku mulai mengulang pola yang sama. Aku mulai menghindari pembicaraan emosional. Aku mulai memilih diam seperti dulu. Naya merasa sendirian di rumah kami sendiri. Aku melihat itu, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Luka lama mengikat kakiku. Aku mencoba berbicara dengan orang tuaku. Aku menyampaikan bahwa pernikahanku butuh batasan. Namun respons mereka membuatku kembali membisu. Ayah berkata aku terlalu lembek karena menikah. Ibu berkata aku berubah dan tidak tahu balas budi. Kata-kata itu membuatku goyah. Aku kembali merasa menjadi anak kecil yang bersalah. Aku menarik kembali kata-kataku. Aku meminta maaf meski tidak tahu salahku apa. Saat itu aku melihat wajah kecewa Naya. Aku kehilangan kepercayaannya sedikit demi sedikit. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Semua terasa kabur dan berat. Aku terjebak dalam peran yang tidak kupilih. Hari-hari kami dipenuhi ketegangan yang sunyi. Tidak ada teriakan. Tapi ada jarak. Naya mulai jarang bercerita. Aku mulai sering pulang lebih malam. Rumah yang ingin kubangun terasa asing. Aku kembali merasa seperti tamu. Aku menyadari bahwa kehadiran orang tuaku terlalu besar. Mereka tidak tinggal bersama kami, tapi bayangannya ada di mana-mana. Setiap keputusan selalu terasa salah. Aku takut jika melawan. Aku dianggap anak durhaka. Aku takut jika diam. Pernikahanku hancur. Ketakutan itu melumpuhkanku. Aku hanya bertahan tanpa arah. Dan waktu terus berjalan. Ibuku semakin sering mengadu padaku tentang Naya. Katanya Naya tidak menghormati keluarga. Katanya Naya terlalu mandiri dan keras kepala. Aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi suaraku tidak pernah keluar. Aku hanya mengangguk dan menghela napas. Setiap percakapan itu menggerogoti pikiranku. Aku mulai melihat Naya dengan kacamata yang salah. Aku mulai meragukan pilihanku sendiri. Padahal Naya selalu berusaha bertahan. Dia masih memasak, masih menunggu, masih berharap. Aku justru semakin menjauh. Aku menjadi suami yang hadir secara fisik, tapi tidak emosional. Pola lama kembali menguasai hidupku. Suatu malam, Naya menangis di hadapanku. Dia bertanya apakah aku masih mencintainya. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku mencintainya, tapi aku kelelahan. Aku kelelahan melawan bayangan orang tuaku sendiri. Aku tidak pernah diajarkan bagaimana mempertahankan hubungan sehat. Yang kupelajari hanya bertahan dan menekan diri. Aku memeluk Naya tanpa kata. Pelukan itu terasa kosong. Aku tahu ini tidak cukup. Aku tahu ada yang harus diubah. Tapi aku belum berani. Aku masih terikat oleh rasa takut lama. Takut ditolak. Takut dianggap tidak berguna. Takut sendirian. Aku mulai menyadari bahwa luka masa kecilku belum sembuh. Luka itu hanya tertidur sementara. Pernikahan membuka semuanya kembali. Aku melihat betapa kuatnya pengaruh orang tuaku atas hidupku.
Mereka tidak memukul atau berteriak. Mereka mengendalikan dengan rasa bersalah. Mereka membuatku ragu pada diriku sendiri. Aku terjebak dalam konflik batin yang dalam. Aku ingin menjadi suami yang baik. Aku juga ingin menjadi anak yang dianggap benar. Tapi dua peran itu saling bertabrakan. Aku mulai kehilangan arah hidup. Aku merasa gagal di semua sisi. Dan itu baru permulaan. Karena sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Tekanan itu mulai memengaruhi kesehatanku. Aku sulit tidur dan sering gelisah. Pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku membawa beban rumah tangga ke tempat kerja. Aku membawa tekanan orang tua ke dalam pernikahan. Semua bercampur menjadi satu. Aku tidak punya ruang aman. Aku tidak tahu kepada siapa harus berbicara. Aku merasa sendirian meski tidak sendiri. Naya mulai menyarankan konseling. Aku menolaknya karena merasa itu tanda kegagalan. Padahal aku sangat membutuhkannya. Aku masih terjebak dalam pola lama. Pola menolak bantuan dan memendam luka. Pola yang diajarkan tanpa sadar oleh orang tuaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta saja cukup untuk bertahan? Apakah luka masa kecil bisa diabaikan begitu saja? Aku menyadari bahwa aku membawa masa lalu ke masa kini. Dan masa lalu itu merusak apa yang sedang kubangun. Naya tidak salah. Dia hanya menjadi korban dari ketidakberanianku. Aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang dulu ada di mataku sendiri. Saat itu aku merasa sangat bersalah. Aku tidak ingin mengulang siklus ini. Aku tidak ingin menjadi seperti orang tuaku. Tapi keinginan saja tidak cukup. Aku harus berani berubah. Dan perubahan itu menuntut pengorbanan besar. Pengorbanan yang belum siap kuterima. Hubunganku dengan orang tuaku semakin rumit. Mereka merasa semakin berhak mengatur hidupku. Mereka menggunakan alasan pengalaman dan darah. Aku semakin tertekan setiap kali bertemu mereka. Senyumku menjadi topeng. Kata-kataku menjadi formal dan kosong. Aku tidak pernah benar-benar jujur. Aku kembali menjadi anak yang menyenangkan orang lain. Sementara rumah tanggaku perlahan retak. Naya mulai menarik diri untuk melindungi dirinya. Aku melihat jarak itu semakin lebar. Aku ingin meraihnya. Tapi kakiku terikat. Ikatan itu bernama masa lalu. Ikatan yang belum pernah kuhadapi secara jujur. Dan itu mulai menuntut harga yang mahal. Bab ini adalah titik di mana aku mulai sadar. Menikah tidak otomatis menyembuhkan luka. Cinta tidak bisa tumbuh di atas ketakutan. Aku membawa orang tuaku ke dalam pernikahanku tanpa batas. Aku membiarkan mereka mengendalikan hidupku kembali. Aku melukai istriku tanpa menyentuhnya. Aku mengulang pola yang dulu menyakitiku. Kesadaran itu menyakitkan. Tapi jujur, aku berada di persimpangan yang sulit. Jika aku terus diam, semuanya akan hancur. Jika aku melawan, aku harus menghadapi trauma lama. Dan aku belum tahu keberanian itu akan datang dari mana. Yang aku tahu, badai belum selesai. Justru akan semakin besar di bab berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku berdiri di depan kaca rumah sakit dengan tangan gemetar. Di balik pintu itu, seorang anak lahir membawa darahku. Aku pikir kelahirannya akan menyembuhkan semua luka yang kupunya. Aku yakin menjadi ayah akan mengubah segalanya. Saat perawat memanggil namaku dan menyerahkan bayi itu, dadaku bergetar hebat. Tangisnya kecil, tapi suaranya menghancurkan dinding hatiku. Untuk pertama kalinya aku menangis tanpa malu. Aku berjanji dalam hati tidak akan menjadi seperti orang tuaku. Aku bersumpah anak ini tidak akan merasakan dinginnya pengabaian. Namun aku belum tahu. Ujian terberat justru datang setelah janji itu terucap. Karena saat aku memeluk anakku, orang tuaku hanya berdiri menonton tanpa ekspresi. Dan saat itulah aku mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak pernah selesai dalam keluarga kami. Kami menamai anak itu Aldi. Nama sederhana dengan harapan hidup yang tenang. Naya terlihat lelah tapi bahagia. Senyumnya penuh cinta. Aku melihat dirinya berubah menjadi ibu yang lembut dan penuh perhatian. Di kamar rumah sakit, aku membayangkan masa depan yang berbeda. Masa depan tanpa luka yang kuturunkan.
Namun kehadiran orang tuaku mengganggu ketenangan itu. Ibuku menggendong Aldi dengan wajah datar. Tidak ada air mata bahagia. Tidak ada kecupan penuh kasih. Ayahku hanya mengangguk singkat lalu keluar ruangan. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa mereka hanya canggung. Tapi hatiku terasa tidak tenang. Ada perasaan lama yang kembali muncul. Perasaan diabaikan, meski sedang berada di momen paling penting hidupku. Dan aku mulai takut, sejarah akan terulang. Hari-hari pertama kami sebagai orang tua dipenuhi kelelahan dan kebahagiaan. Aku terbangun setiap malam untuk membantu Naya. Aku belajar mengganti popok dengan tangan gemetar. Aku menatap wajah Aldi berjam-jam tanpa bosan. Setiap tangisnya membuatku ingin segera hadir. Aku merasa hidupku akhirnya punya makna yang jelas. Namun di sela kebahagiaan itu, komentar ibuku mulai muncul. Dia berkata Aldi terlalu sering digendong. Katanya nanti anak itu jadi manja. Aku terdiam karena kalimat itu sangat familiar. Aku ingat dulu aku jarang digendong. Aku tumbuh menjadi anak yang pendiam dan penuh jarak. Aku tidak ingin itu terjadi pada Aldi. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku kembali menjadi anak kecil di hadapan ibuku. Dan Naya mulai melihat pola itu dengan jelas. Ayahku datang ke rumah hanya sesekali. Setiap datang, dia lebih banyak mengkritik daripada bertanya. Dia menilai cara kami merawat anak kurang disiplin. Dia bilang aku terlalu lembek sebagai ayah. Kata-katanya menusuk tanpa disadari. Aku mencoba membela diri, tapi suaraku goyah. Aku merasa kembali ke masa kecil. Aku kembali merasa tidak cukup. Naya menatapku dengan mata penuh tanya. Dia ingin aku berdiri, tapi kakiku terasa berat. Aku terjebak antara peran ayah dan peran anak. Aku ingin melindungi Aldi, tapi aku juga takut melawan ayahku. Konflik itu menggerogoti pikiranku. Aku mulai cemas setiap kali orang tuaku datang. Rumah kami tidak lagi terasa aman sepenuhnya. Dan ketegangan itu mulai terasa oleh Naya suatu sore. Ibuku berkata sesuatu yang membuatku terpaku. Dia bilang Aldi mirip sekali denganku saat kecil. Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya dingin. Dia menambahkan bahwa anak seperti itu harus dibentuk sejak awal. Aku merasakan sesuatu mengencang di dadaku. Aku tahu apa arti kata dibentuk bagi mereka. Itu berarti ditekan, dibandingkan, dan diabaikan secara emosional. Aku menatap Aldi yang sedang tidur tenang. Aku tidak ingin dunia merenggut ketenangannya. Naya menggenggam tanganku dengan erat. Dia tahu aku sedang berperang dengan pikiranku sendiri. Aku ingin berteriak dan berkata cukup. Tapi kata itu tidak pernah keluar. Aku kembali diam. Dan diam itu menyakitkan. Karena aku tahu, diamku adalah awal dari pengulangan luka. Dan aku membencinya. Naya mulai membatasi interaksi Aldi dengan orang tuaku. Dia melakukannya dengan halus agar tidak memicu konflik. Aku tahu dia melindungi anak kami. Aku juga tahu dia melindungi aku. Tapi orang tuaku menyadari perubahan itu. Ibuku mulai mengeluh bahwa cucunya dijauhkan. Ayahku berkata aku sudah lupa asal-usul. Kata-kata itu membuatku merasa bersalah. Aku kembali mempertanyakan keputusanku sendiri. Aku takut dianggap durhaka. Aku takut kehilangan mereka meski mereka sering menyakitiku. Aku terjebak di antara dua rasa takut. Takut melukai anakku dan takut mengecewakan orang tuaku. Aku merasa tidak pernah benar-benar bebas memilih. Setiap pilihan terasa salah. Dan tekanan itu semakin berat dari hari ke hari. Aku mulai mengamati lebih dalam sikap orang tuaku. Aku melihat bagaimana mereka memperlakukan Aldi dengan jarak. Tidak ada candaan. Tidak ada kehangatan. Aku membandingkannya dengan cara mereka memperlakukan anak kakakku. Perbedaannya sangat jelas. Cucu lain dipeluk dan dipuji. Aldi hanya ditatap singkat lalu ditinggal. Pemandangan itu menghancurkan hatiku. Aku merasa seperti melihat diriku sendiri di masa kecil. Aku merasa bersalah karena membiarkan itu terjadi. Aku ingin menghentikan semuanya. Tapi aku juga masih terikat oleh rasa takut lama. Aku mulai menyadari bahwa masalah ini lebih dalam dari yang kukira. Ini bukan tentang pola asuh semata.
Ini tentang sesuatu yang belum pernah diungkap. Dan misteri itu mulai mengganggu tidurku suatu malam. Aku bertanya pada Naya apakah aku ayah yang cukup baik. Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Naya menatapku lama sebelum menjawab. Dia berkata aku ayah yang penuh cinta, tapi masih terluka. Kalimat itu membuatku terdiam. Dia berkata lukaku belum sembuh dan mulai memengaruhi caraku mengambil keputusan. Aku tahu dia benar. Aku sering ragu dan menarik diri. Aku sering lebih takut pada orang tuaku daripada takut menyakiti anakku. Kesadaran itu menamparku keras. Aku tidak ingin Aldi tumbuh dengan ayah yang ragu-ragu. Aku ingin menjadi pelindung, bukan pengamat. Tapi untuk itu, aku harus menghadapi masa laluku. Dan itu adalah hal yang paling kutakuti. Karena aku tahu, kebenaran tidak selalu menyembuhkan dengan lembut. Aku mulai mengingat kembali masa kecilku dengan sudut pandang baru. Aku melihat pola yang dulu kuanggap normal. Aku melihat bagaimana orang tuaku mencintai dengan syarat. Aku melihat bagaimana aku dibentuk untuk patuh, bukan untuk tumbuh. Aku menyadari bahwa pengabaian itu disengaja. Itu bukan kebetulan atau ketidaktahuan. Kesadaran itu membuat dadaku sesak. Aku merasa marah, sedih, dan kecewa sekaligus. Emosi itu bercampur tanpa arah. Aku tidak tahu kepada siapa harus meluapkannya. Aku hanya bisa menatap Aldi yang tertidur. Wajah polos itu memberiku kekuatan. Aku tahu aku tidak boleh gagal. Aku tidak boleh membiarkan luka ini diwariskan. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan untuk melawan. Hubunganku dengan orang tuaku semakin tegang. Setiap percakapan terasa penuh sindiran. Aku mulai membatasi kunjungan meski hatiku dipenuhi rasa bersalah. Ibuku berkata aku berubah sejak punya anak. Ayahku berkata aku terlalu diatur istri. Kata-kata itu memancing amarah yang selama ini kupendam. Aku ingin membantah, tapi aku memilih menarik napas panjang. Aku tahu amarah tanpa arah tidak akan menyelesaikan apapun. Aku butuh kebenaran, bukan pertengkaran. Aku mulai bertanya-tanya tentang masa laluku sendiri. Tentang alasan aku selalu diperlakukan berbeda. Pertanyaan itu semakin keras di kepalaku. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan aku semakin dekat dengan kebenaran yang mungkin menyakitkan. Suatu hari, aku menemukan diriku berdiri lama di depan kamar masa kecilku di rumah orang tuaku. Aku memperhatikan dinding dan perabot yang tidak banyak berubah. Aku mengingat malam-malam sepi yang kuhabiskan sendirian. Aku mengingat bagaimana aku belajar tidak berharap. Kenangan itu terasa lebih tajam dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa aku belum pernah benar-benar berdamai dengan masa lalu. Aku hanya menimbunnya dalam diam. Aku menyadari bahwa menjadi ayah membuka semua pintu luka itu kembali. Luka yang kupikir sudah sembuh ternyata hanya tertidur. Dan kini, luka itu menuntut diakui. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Aku harus menghadapi orang tuaku dengan cara yang belum pernah kulakukan. Dan aku belum tahu seberapa siap aku untuk itu. Naya mendukungku dengan caranya sendiri. Dia tidak memaksaku, tapi selalu mengingatkanku pada Aldi. Dia berkata keputusan apapun harus berpihak pada keselamatan emosional anak kami. Kata-kata itu menjadi jangkar bagiku. Aku mulai melihat diriku bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai ayah. Peran itu memberiku sudut pandang baru. Aku mulai berani berkata tidak pada hal-hal kecil. Aku mulai melindungi waktu dan ruang Aldi. Orang tuaku tidak menyukainya. Mereka mulai menunjukkan ketidaksenangan secara terbuka. Aku merasa bersalah, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa melakukan hal yang benar. Meski jantungku berdebar setiap kali. Aku tahu ini baru langkah awal. Dan badai yang lebih besar akan datang. Aku mulai menyadari bahwa orang tuaku tidak pernah melihatku sebagai individu utuh. Aku adalah perpanjangan dari ego mereka. Saat aku menyimpang, mereka merasa kehilangan kendali. Kesadaran itu menyakitkan, tapi membuka mata. Aku tidak ingin Aldi tumbuh sebagai alat validasi siapapun. Aku ingin dia tumbuh sebagai manusia bebas. Pemikiran itu memberiku keberanian kecil. Aku mulai menulis perasaanku di malam hari.
Aku mulai menyusun kata-kata yang belum pernah terucap. Aku mempersiapkan diriku untuk percakapan besar. Percakapan yang bisa mengubah segalanya. Aku tahu risikonya besar. Aku bisa kehilangan orang tuaku secara emosional. Tapi aku juga bisa menyelamatkan anakku. Dan pilihan itu mulai terasa jelas. Hubungan kami sekeluarga berada di titik rapuh. Tidak ada teriakan. Tapi ada jarak yang dingin. Setiap pertemuan terasa kaku dan penuh kehati-hatian. Aku bisa merasakan ketegangan itu di udara. Aldi tumbuh tanpa menyadari konflik yang mengelilinginya. Tawanya menjadi pengingat tentang apa yang harus kulindungi. Aku sering memeluknya lebih lama dari biasanya. Aku takut suatu hari dia merasakan apa yang kurasakan dulu. Aku takut dia belajar diam seperti aku. Ketakutan itu menjadi bahan bakar keberanianku. Aku tahu aku tidak boleh menunda lagi. Ada kebenaran yang harus diungkap. Ada luka yang harus dihadapi. Dan aku semakin dekat pada momen itu. Momen yang akan mengguncang fondasi keluargaku. Bab ini adalah titik balik dalam hidupku. Menjadi ayah membuatku melihat masa laluku dengan jujur. Aku menyadari bahwa luka tidak hilang hanya karena waktu. Luka harus dihadapi agar tidak diwariskan. Aku mulai memahami bahwa orang tua juga bisa durhaka pada anaknya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengabaian yang sistematis. Kesadaran itu menghancurkan sekaligus membebaskan. Aku berada di ambang keputusan besar. Keputusan yang akan menentukan arah hidup keluargaku. Aku belum tahu bagaimana reaksi orang tuaku nanti. Aku juga belum tahu apakah aku cukup kuat. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali menjadi anak yang diam. Karena kini, aku bukan hanya anak mereka. Aku adalah ayah dari seorang anak yang harus kulindungi. Dan di bab berikutnya, rahasia itu akhirnya akan terbuka. Kalimat itu keluar dari mulut ibuku dengan sangat tenang. Tidak ada getar di suaranya. Tidak ada penyesalan di matanya. Padahal kalimat itu menghancurkan semua kenangan masa kecilku. Aku berdiri mematung di ruang tamu rumah orang tuaku. Tanganku dingin dan kakiku gemetar. Ayahku hanya diam sambil menatap lantai. Aku sadar pembicaraan ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Ini adalah pengakuan yang telah lama disembunyikan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Selama ini aku mengira aku hanya anak yang kurang disayang. Ternyata aku adalah anak yang sejak awal tidak diinginkan. Dadaku sesak dan napasku tidak teratur. Aku ingin marah, tapi lebih ingin menangis. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Semua bermula dari pertanyaan sederhana yang akhirnya meledak. Aku bertanya kenapa aku selalu diperlakukan berbeda. Aku bertanya kenapa bahkan Aldi pun dijauhkan. Ibuku terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah siap ku dengar. Dia berkata kehadiranku dulu adalah kesalahan besar dalam hidup mereka. Kata itu terasa lebih tajam dari pisau. Aku menoleh pada ayahku berharap bantahan. Tapi ayah hanya menghela napas panjang. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penyangkalan. Di saat itu aku sadar. Semua ini benar. Seluruh hidupku seperti diputar ulang di kepalaku. Semua dingin itu akhirnya masuk akal. Dan aku ingin waktu berhenti sejenak. Ibuku bercerita dengan nada datar seolah sedang membaca laporan. Dia berkata aku lahir di saat yang tidak tepat. Mereka belum siap secara mental dan ekonomi. Kehadiranku dianggap beban sejak awal. Kakakku adalah anak yang direncanakan. Aku adalah anak yang terlanjur hadir. Kalimat itu menghancurkan sisa harga diriku. Aku merasa dadaku seperti diremas kuat. Selama ini aku menyalahkan diriku tanpa tahu alasannya. Ternyata alasannya adalah keberadaanku sendiri. Aku menatap wajah ibuku yang begitu asing. Aku tidak melihat ibu yang hangat. Aku melihat seseorang yang tidak pernah menginginkanku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan ibuku tetap diam. Ayahku akhirnya bicara setelah lama terdiam. Dia mengatakan mereka membesarkanku karena tanggung jawab. Bukan karena kesiapan atau cinta. Kata tanggung jawab itu terdengar sangat dingin. Seolah aku adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Aku bertanya kenapa mereka tidak pernah jujur sejak awal.
Ayah menjawab karena menurut mereka itu tidak perlu. Mereka pikir waktu akan menyelesaikannya. Tapi waktu justru memperdalam luka. Aku tertawa kecil karena rasanya terlalu pahit. Seluruh hidupku dibangun di atas kebohongan yang rapi. Aku mengingat semua malam sepi masa kecilku. Semua rasa tidak cukup yang menghantuiku. Semuanya kini punya nama. Dan nama itu adalah penolakan. Aku mulai memahami kenapa aku selalu diperlakukan berbeda. Kenapa aku jarang dipeluk dan jarang dipuji. Kenapa kesalahanku selalu diperbesar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jarak yang sengaja diciptakan. Mereka ingin aku tahu tempatku tanpa pernah mengatakannya. Aku merasa seperti anak titipan yang tidak boleh terlalu berharap. Aku menatap ayah dan ibuku dengan mata basah. Aku bertanya apakah mereka pernah mencintaiku. Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Tidak ada jawaban yang jelas. Hanya keheningan yang berat. Keheningan yang menjawab segalanya. Dan hatiku runtuh sepenuhnya. Yang paling menyakitkan adalah saat ibuku berkata aku seharusnya mengerti. Dia bilang tidak semua anak lahir dari cinta. Dia bilang hidup memang tidak adil. Kalimat itu membuatku gemetar marah. Aku bertanya kenapa mereka tetap memaksaku patuh dan sempurna. Ibuku menjawab karena aku harus tahu diri. Aku merasa napasku sesak. Aku tidak pernah meminta lahir. Aku tidak pernah meminta diperlakukan seperti ini. Tapi akulah yang harus mengerti. Saat itu aku sadar. Rasa bersalah selalu dipindahkan padaku. Mereka tidak pernah mau bertanggung jawab secara emosional. Mereka hanya ingin aku diam dan menerima. Dan aku telah melakukannya selama bertahun-tahun. Pikiranku langsung tertuju pada Aldi. Aku membayangkan jika suatu hari dia tahu kebenaran seperti ini. Aku membayangkan wajah kecilnya menerima penolakan serupa. Dadaku terasa perih. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan luka ini turun ke generasi berikutnya. Aku menatap orang tuaku dengan keberanian yang belum pernah kumiliki. Aku berkata cukup dengan suara bergetar. Aku mengatakan aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukan anakku seperti aku dulu. Ayahku menatapku tajam. Ibuku terlihat tersinggung. Tapi aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya, aku berdiri untuk diriku sendiri. Dan itu terasa sangat menakutkan. Ibuku menangis. Tapi bukan karena menyesal. Dia menangis karena merasa disalahkan. Dia berkata aku berlebihan dan terlalu sensitif. Dia berkata aku mengungkit masa lalu yang seharusnya dilupakan. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Aku menjawab bahwa luka tidak bisa disembuhkan dengan disembunyikan. Aku berkata aku sudah terlalu lama diam. Ayahku memintaku berhenti berbicara. Dia berkata aku kurang ajar. Kata itu tidak lagi melukaiku seperti dulu. Aku tahu aku sedang mengatakan kebenaran. Kebenaran memang tidak pernah nyaman. Ruangan itu dipenuhi emosi yang tertahan puluhan tahun. Dan aku tidak ingin mundur lagi. Aku akhirnya mengatakan semua yang kupendam sejak kecil. Aku bicara tentang rasa sepi. Aku bicara tentang perasaan tidak diinginkan. Aku bicara tentang dampaknya pada pernikahanku. Aku bicara tentang ketakutanku sebagai ayah. Kata-kataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Tapi aku tidak malu. Untuk pertama kalinya aku jujur sepenuhnya. Ayah dan ibuku terdiam. Aku tidak tahu apakah mereka mengerti. Aku tidak tahu apakah mereka peduli. Tapi aku tahu aku tidak lagi memendam. Beban di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Meski luka itu masih ada. Ayahku akhirnya berkata bahwa aku seharusnya bersyukur tetap dibesarkan. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menjawab bahwa membesarkan anak bukan alasan untuk menyakiti. Aku berkata anak bukan hutang orang tua. Aku melihat wajah ayahku berubah. Dia tidak terbiasa dilawan. Tapi aku tidak lagi anak kecil yang takut. Aku sudah terlalu lama membayar harga dari keputusan mereka. Aku tidak akan membayar lebih mahal lagi. Aku berkata aku akan menjaga jarak demi kesehatan mentalku dan keluargaku. Keputusan itu terasa berat. Tapi juga terasa benar. Dan aku tahu, mereka tidak siap menerimanya. Aku pulang ke rumah dengan tubuh gemetar.
Naya menyambutku dengan mata penuh cemas. Aku menceritakan semuanya sambil menangis. Naya memelukku erat tanpa berkata apapun. Pelukan itu terasa seperti rumah yang selama ini kucari. Untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian menghadapi luka ini. Aldi tidur tenang di kamar. Aku menatapnya lama. Aku berjanji dalam hati tidak akan mengulang sejarah. Aku akan menjadi ayah yang hadir dan melindungi. Aku tidak peduli siapa yang harus kutentang. Anakku adalah prioritas. Luka masa laluku tidak boleh mengendalikan masa depannya. Dan keputusan itu mulai membentuk diriku yang baru. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berat. Orang tuaku mencoba menghubungiku berkali-kali. Sebagian pesan bernada marah. Sebagian bernada menyalahkan. Tidak ada satupun yang bernada meminta maaf. Aku membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Tapi aku tidak membalas. Aku sedang belajar menjaga diriku sendiri. Aku sedang belajar bahwa batasan bukan bentuk kebencian. Batasan adalah bentuk perlindungan. Aku masih merasa bersalah. Tapi aku juga merasa lebih jujur pada diriku. Luka itu masih terasa. Tapi setidaknya kini aku tahu asalnya. Dan pengetahuan itu memberiku kekuatan. Aku mulai menjalani hari dengan kesadaran baru. Aku menyadari betapa dalam pengaruh masa kecilku. Aku menyadari betapa aku sering mengecilkan diriku sendiri. Aku mulai belajar berkata tidak tanpa merasa berdosa. Aku mulai berdiri lebih tegak sebagai suami dan ayah. Naya melihat perubahan itu. Dia tersenyum lebih sering. Rumah kami mulai terasa lebih hangat. Meski bayangan konflik belum sepenuhnya pergi. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang perlu diproses. Masih ada emosi yang belum tuntas. Tapi aku tidak lagi lari. Aku memilih menghadapi. Aku sering merenung di malam hari. Aku memikirkan bagaimana orang tua bisa durhaka pada anaknya tanpa sadar. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan penolakan emosional. Aku memikirkan betapa banyak anak mengalami hal serupa. Anak-anak yang tumbuh dengan rasa tidak cukup. Anak-anak yang diajarkan diam dan patuh. Aku merasa sedih sekaligus marah. Tapi juga merasa bertanggung jawab. Aku tidak bisa mengubah masa laluku. Tapi aku bisa mengubah masa depan anakku. Kesadaran itu memberiku arah. Aku tidak lagi bingung tentang pilihanku. Meski jalannya tidak mudah. Dan aku tahu, ujian terakhir masih menungguku. Bab ini adalah terbukanya rahasia yang mengubah segalanya. Aku akhirnya tahu mengapa aku selalu merasa asing. Aku akhirnya tahu mengapa lukaku begitu dalam. Kebenaran itu menyakitkan, tapi membebaskan. Aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai memulihkan bagian diriku yang rusak. Hubunganku dengan orang tuaku tidak akan pernah sama. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar. Aku memilih memutus rantai luka. Aku memilih melindungi anakku. Aku memilih menjadi ayah yang tidak pernah kumiliki. Dan di bab terakhir nanti, aku harus menghadapi konsekuensi terberat dari pilihanku. Karena keberanian selalu menuntut harga. Dan harganya belum selesai dibayar. Hari itu aku tahu hidupku tidak akan kembali seperti sebelumnya. Telepon dari ayah datang dengan nada yang tidak biasa. Suaranya dingin tapi gemetar. Dia memintaku datang sendirian. Tanpa Naya. Tanpa Aldi. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tahu ini bukan undangan damai. Ini adalah panggilan terakhir untuk tunduk atau melawan. Tanganku bergetar saat mematikan telepon. Aku menatap wajah anakku yang sedang tidur. Dan aku sadar keputusan hari ini akan menentukan siapa diriku selamanya. Aku berangkat dengan kepala penuh suara. Suara masa kecil yang menyuruhku diam. Suara ibuku yang menyuruhku tahu diri. Suara ayahku yang selalu menuntut tanpa memeluk. Semua suara itu berteriak bersamaan. Tapi ada satu suara baru yang lebih kuat. Suara Aldi yang belum pernah bicara tapi sudah mengubah segalanya. Aku menarik napas panjang sebelum masuk rumah itu. Rumah yang dulu kusebut tempat tinggal. Bukan rumah. Aku melangkah dengan kaki berat. Setiap langkah seperti mendekatkan diriku pada luka lama. Namun kali ini aku tidak berniat lari. Aku datang untuk mengakhiri sesuatu.
Ayah dan ibuku sudah menunggu di ruang tamu. Suasana terasa dingin meski siang hari. Tidak ada basa-basi. Ayah langsung berkata aku telah berubah menjadi anak yang durhaka. Ibuku menambahkan bahwa aku telah memecah keluarga. Kata-kata itu dulu akan membuatku runtuh. Tapi hari itu rasanya berbeda. Dadaku masih sakit. Tapi kakiku tidak goyah. Aku menatap mereka dengan tenang. Aku berkata aku tidak memecah keluarga. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan. Kalimat itu membuat ayah berdiri marah. Ibuku menangis keras. Tapi aku tidak mundur. Ayah berkata aku egois karena memprioritaskan istri dan anakku. Aku menjawab bahwa itulah tugasku sebagai suami dan ayah. Ibuku berkata aku tidak tahu balas budi. Aku menjawab bahwa budi tidak boleh dibayar dengan luka seumur hidup. Suaraku bergetar tapi jelas. Untuk pertama kalinya aku tidak meminta maaf. Aku tidak menunduk. Aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya berdiri sebagai diriku sendiri. Ayah memukul meja dengan keras. Aku terkejut, tapi tidak takut. Aku sadar ketakutanku selama ini memberi mereka kuasa. Dan hari itu, kuasa itu kuambil kembali. Aku mengatakan bahwa aku tahu kebenaran tentang kelahiranku. Wajah ibuku berubah pucat. Ayah terdiam lama. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan lagi menerima perlakuan dingin itu. Aku tidak akan membiarkan Aldi tumbuh merasa tidak diinginkan. Ibuku berteriak bahwa aku terlalu sensitif. Aku menjawab bahwa sensitif bukan kelemahan. Sensitif adalah tanda aku masih manusia. Aku berkata luka ini nyata meski tidak terlihat. Aku berkata diamku selama ini bukan berarti aku baik-baik saja. Ayah memalingkan wajah. Aku tahu kebenaran itu menyakitkan. Tapi aku tidak akan menarik kata-kataku. Percakapan itu berubah menjadi ledakan emosi. Ibuku menangis sambil menyalahkan keadaan. Ayah menyalahkan masa lalu dan tekanan hidup. Aku mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Aku berkata aku mengerti mereka tidak siap dulu. Tapi aku tidak bisa terus menanggung akibatnya. Aku berkata luka ini harus berhenti di diriku. Aku tidak ingin cucu mereka menjadi korban berikutnya. Ruangan itu sunyi setelah kalimat itu. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Tanganku dingin. Tapi hatiku mantap. Aku tahu ini titik akhirnya. Ayah berkata jika aku pergi, hubungan ini akan berubah selamanya. Aku menjawab bahwa hubungan ini sudah berubah sejak lama. Ibuku berkata aku akan menyesal. Aku menjawab mungkin iya, mungkin tidak. Tapi aku lebih menyesal jika diam. Aku berkata aku memilih keluargaku sekarang. Aku memilih Naya dan Aldi. Aku memilih diriku yang jujur. Ayah duduk kembali dengan wajah lelah. Ibuku terisak tanpa menatapku. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada kata maaf. Aku berdiri perlahan. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Lalu aku melangkah pergi. Langkah keluar dari rumah itu terasa berat tapi lega. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Aku menatap rumah yang penuh kenangan dingin. Aku tidak membencinya lagi. Aku hanya berhenti berharap. Air mata jatuh tanpa suara. Aku menyadari keberanian tidak selalu terasa heroik. Kadang keberanian terasa seperti kehilangan. Tapi aku tahu aku melakukan hal yang benar. Aku masuk ke mobil dengan tangan gemetar. Aku menarik napas panjang berulang kali. Aku masih takut, tapi tidak lagi terikat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Meski kebebasan itu mahal, aku pulang ke rumah dan disambut Naya. Dia tidak bertanya banyak. Dia hanya memelukku erat. Pelukan itu memecahkan sisa pertahananku. Aku menangis seperti anak kecil. Naya membiarkanku tanpa menyuruh kuat. Aldi terbangun dan menatapku polos. Aku menggendongnya dengan tangan gemetar. Aku berjanji dalam hati akan selalu hadir. Aku tidak akan menjauh saat lelah. Aku tidak akan diam saat takut. Aku tidak akan mengulang pola yang sama. Rumah kecil kami terasa hangat malam itu. Luka belum hilang, tapi harapan mulai tumbuh. Dan itu cukup untuk hari ini. Hari-hari setelahnya tidak langsung mudah. Aku masih dihantui rasa bersalah.
Kadang aku merindukan orang tuaku. Kadang aku mempertanyakan keputusanku sendiri. Tapi setiap kali ragu, aku melihat Aldi tertawa. Aku melihat Naya merasa aman. Aku melihat diriku lebih jujur. Aku mulai menjalani terapi dengan perlahan. Aku belajar bahwa luka bisa disembuhkan. Aku belajar bahwa batasan bukan kejahatan. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan egois. Aku masih jatuh bangun. Tapi aku tidak sendirian lagi. Dan itu membuat perbedaan besar. Hubunganku dengan orang tuaku menjadi sangat terbatas. Tidak ada lagi kunjungan mendadak. Tidak ada lagi tekanan diam-diam. Mereka marah. Dan itu pilihan mereka. Aku tidak lagi memikul emosi yang bukan milikku. Aku belajar melepaskan. Melepaskan harapan untuk dimengerti sepenuhnya. Melepaskan keinginan untuk diperbaiki oleh mereka. Aku menerima bahwa tidak semua orang tua siap bertanggung jawab secara emosional. Penerimaan itu pahit tapi menenangkan. Aku berhenti berperang di dalam kepalaku. Aku mulai hadir utuh di hidupku sendiri. Dan aku melihat diriku berubah pelan-pelan. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi sadar. Dan kesadaran itu menyelamatkanku. Aku mulai menceritakan kisahku pada orang-orang terdekat. Banyak yang terkejut. Banyak yang berkata mereka mengalami hal serupa. Aku sadar aku tidak sendirian. Ada banyak anak yang terluka oleh orang tuanya sendiri. Bukan karena kebencian, tapi karena ketidakmampuan mencinta dengan sehat. Kesadaran itu membuatku ingin bersuara. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Bahwa luka emosional itu nyata. Bahwa anak juga manusia. Bahwa diam bukan selalu tanda bakti. Aku mulai berdamai dengan masa laluku sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi menyebut diriku lemah. Aku menyebut diriku bertahan. Dan itu adalah kekuatan. Aku kini memahami arti menjadi ayah. Bukan hanya memberi nafkah, tapi memberi rasa aman. Aku belajar meminta maaf pada anakku saat salah. Aku belajar mendengar tangisnya tanpa menghakimi. Aku belajar hadir meski lelah. Setiap hari aku berusaha lebih baik. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Aku ingin Aldi tumbuh dengan suara yang berani. Aku ingin dia tahu bahwa perasaannya valid. Aku ingin dia tahu rumah adalah tempat kembali, bukan tempat bertahan. Setiap kali aku ragu, aku ingat diriku yang kecil. Dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak sempurna, tapi aku sadar. Dan itu cukup untuk memutus rantai luka. Jika ada satu hal yang kupelajari, itu adalah kebenaran menyakitkan tapi membebaskan. Menghadapi orang tua bukan berarti membenci. Kadang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Aku tidak tahu apakah orang tuaku akan berubah. Aku tidak menggantungkan harapan lagi. Aku hanya bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Atas keluargaku sekarang. Atas diriku yang dulu terluka. Aku memaafkan tanpa melupakan. Aku melangkah tanpa menoleh. Masa lalu tetap ada, tapi tidak lagi mengendalikan. Aku membawa lukaku dengan sadar. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Bahwa aku telah bertahan sejauh ini. Dan aku tidak akan kembali ke kegelapan itu. Cerita ini bukan tentang anak yang durhaka. Ini tentang orang tua yang tidak siap mencintai dengan sehat. Ini tentang luka yang diwariskan tanpa sadar. Ini tentang keberanian menghentikannya. Aku adalah anak dari masa lalu yang kelam. Tapi aku adalah ayah dari masa depan yang berbeda. Jika kamu mendengar cerita ini dan merasa dekat, kamu tidak sendirian. Lukamu valid meski tidak terlihat. Kamu berhak memilih hidup yang lebih sehat. Memutus rantai luka bukan pengkhianatan. Itu adalah bentuk cinta paling berani. Aku memilih itu, meski menyakitkan. Dan jika waktu bisa berulang, aku tetap akan memilih jalan ini. Karena akhirnya, aku hidup sebagai diriku sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Cerita ini mengajarkan bahwa luka terdalam seringkali bukan berasal dari orang asing, melainkan dari mereka yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Tidak semua orang tua siap secara emosional untuk mencintai, dan ketidaksiapan itu bisa berubah menjadi pengabaian yang perlahan menghancurkan jiwa anak tanpa disadari.
Anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab bukan hanya membesarkan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, penerimaan, dan kasih tanpa syarat. Diam, patuh, dan bertahan bukan selalu tanda bakti, melainkan seringkali bentuk ketakutan yang dipelajari sejak kecil. Memutus rantai luka bukan berarti durhaka, melainkan keberanian untuk menghentikan penderitaan agar tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Setiap orang berhak menetapkan batas demi kesehatan mentalnya, bahkan terhadap orang tua sendiri. Menyembuhkan diri adalah proses yang menyakitkan, namun jauh lebih mulia daripada membiarkan luka terus hidup dalam diam. Pada akhirnya, cinta yang sejati bukanlah yang menuntut pengorbanan diri tanpa batas, melainkan yang menjaga kemanusiaan, martabat, dan jiwa tetap utuh.